Tuh, lu juga yang bawa pasti pengen kenceng mulu. Nih, gua tarik. Gila sih. What's up everybody? Selamat sore semuanya. Balik lagi di channel gua, Ritz Motovlog di sini tentunya. Alright guys, apa kabar kalian semuanya? Gimana? Opening gua udah sedikit mirip Reza Kusuma Putra ya, Nuvo Motovlog ya kan? Sepertinya jauh sih ya. Dan ya, pada kesempatan kali ini gua seperti janji gua yang kemarin gua up kemarin itu video review sinematik Nuvo Sporty aka Nuvo Lele. Dan kali ini gua bawa motornya sekarang. Dan sebelum gua mulai video ini, buat kalian yang nggak suka velg 17 atau ban cacing atau alergi ban cacing lah, tutup video ini, dislike, nggak usah lah lagi nongol atau komen yang enggak gitu kan. Nggak ada untungnya juga, karena tema hari ini ya ban cacing. Dan ini ban cacingnya kecil, gue akuin ini kecil banget dari ban cacing yang biasa gue review. Dan ya, pertama feel gue bawa motor ini, feelnya itu, feel pertamanya nyaman. Nyamannya itu bukan karena ada ini ya, stabilizer sport. Emang nyaman sih dia. Posisi duduknya juga nyaman, karena kan seperti yang kita tahu Nuvo Lele itu joknya panjang gitu kan. Mau lu duduk sampai ujung pun juga pasti nggak bisa ngabisin sendiri buat duduk. Feel kedua di bagian stang. Untuk di bagian stang sendiri rada berat ya, rada berat. Cuman beratnya itu bukan karena stabilizer ini, karena emang dia ban depannya kecil banget, sampai kalau diisi angin pun, dia kempes pun kita nggak bakal tahu dia itu bocor apa enggak, susah gitu ngelihatnya, cukup dirasakan aja. Tapi ya ini menurut gua nggak bocor lah ya, bannya masih enak jalan, gak geol-geol juga, nggak kanan kiri goyang kanan kiri. Dan buat yang nanya, bang lu nggak pakai spion, nggak pakai plat nomor, apa masih boleh jalan di jalan raya? Ya gue tahu sebenarnya nggak boleh, emang sebenarnya nggak boleh, cuman mau gimana lagi ya kan, buat memenuhi permintaan temen-temen semua, jadi ya bawa jalan aja lah ya. First impression ketiga itu menurut gua yang gak enak sih di bagian joknya ya. Ini joknya itu papras abis gitu. Ini nggak tahu papras tulang apa papras abis, intinya ini abis banget. Bisa dibilang lah kalau kata orang-orang mah joknya udah kayak skateboard. Dan kenapa gue bilang gak enak? Pertama gue udah gak biasa naik jok motor papras tulang. Dan ini pertama kalinya lagi gue bawa motor dengan jok papras tulang. Apalagi untuk Nuvo ini kan posisi injekannya itu kayak PCX gitu, nggak kayak Nuvo Z. Nah, pertama itu di bagian kokpit nih ya. Di bagian kokpit dia itu pakai saklar di sebelah kiri nih. Dia pakai saklar Honeywell. Honeywell itu gue bisa bilang saklar yang cukup jarang gitu kan. Ada cuman jarang. Dan saklar kanannya itu domino. Memang domino ini saklar kanannya yang buat starternya. Dan untuk gas spontan sendiri dia juga pakai domino, sepaket mungkin ya ini. Buat yang nanya ini mesinnya spek apa, ini speknya itu 58, cuman bukan buat balap 58 harian. Dan ini enak banget, sumpah sih parah. Ini enak banget. Kalau gua tarik ini dia ngangkat dikit. Oh, dia kayak ngangkat sedikit ban depannya. Dan ini enak banget sih, the best banget ini Nuvo, idaman sih. Untuk kilometer bensin gue nggak tahu ini hidup apa enggak.
Tapi kalau untuk sen, oh masih nyala, masih nyala guys. Untuk sekelas motor tua ini sesuatu yang wah banget gitu, bisa nyala semua fungsi. Klakson. Anjay, lagi. Anjay, klaksonnya standar banget. Untuk kunci kontak itu dia ganti pakai kunci kontak Xeon. Untuk master rem kanan dia pakai KTC, yang kirinya pakai standar. Cuman kanan kiri ini handle-nya diganti CRG, handle-nya doang diganti CRG. Ya daripada gua kebanyakan ngomong, mending sekarang nyari tempat dulu buat ngasih tahu ke teman-teman semua gimana penampakan motornya. Dan ya mungkin di sini aja buat gua nunjukin ke kalian part-part apa aja yang nempel sama motor ini. Dan ya ini dia penampakan motornya, kinclong abis ya kan. Dilihatnya juga adem banget, bisa dilihat ceper banget kan. Karena gue udah bilang tadi bannya itu kecil banget, yang depan bisa dilihat. Kita dari mana dulu? Oh dari stang mungkin. Di stang ini dia pakai gas spontan merek Domino, satu kabel ya, ini yang satu kabel, bukan yang dua kabel. Ini engine onnya juga engine starter pakai Domino. Dan ini fungsi semuanya. Di sini ada honey wheel. Gua nggak mau sembarangan pencet, jadi yang gua pencet tadi itu cuman lampu sen sama klakson doang. Untuk master rem dia pakai KTC, kelihatan nggak tuh? KTC Racing, dia pakai KTC. Kanannya standar untuk kanan. Ini CRG ya, handle-nya diganti kanan kiri. Terus dia ini hand gripnya yang bintang-bintang ini, dia pakai protector dan pakai donat lagi. Banyak yang belum tahu, kadang ada yang jual juga nih donat kayak gini, cuman harganya ya beda lah ya dari yang biasa. Dan ke bawah di sini dia pakai Brembo disnya. Gue kurang tahu ini Brembo apa, cuman gue yakin ini versi lama banget, nih versi lama banget. Dan ya udah pada kendor. Aduh, udah pada kendor. Di sini shocknya Trastia setengah. Cuman tadi yang punya ngomong olinya juga dihabisin, jadi udah nggak main dia shocknya, udah nggak ngeper lah. Dia pakai as roda Probolt stainless 2 kunci. Dan di sini bautnya full Probolt lah ya. Tapi sekali lagi gue bilang ini stainless, bukan blue atau gold. Di sini dia pakai Brembo big logo. Gue nggak tahu ini logo H apa, soalnya ada model lainnya. Seperti yang di Beat hijau waktu itu gue review pertama kali, dia itu Brembo logo H. Modelnya hampir sama kayak ini, nggak jauh. Di sini dia pakai PSI. Terus, nah ini ban nih yang ngeri banget yang gue bilang itu tadi. Dia ini pakai Duro Quick ukuran 17 50/65. Gila, kecil banget ini, jarang. Untuk velg dia pakai Takasago Excelsia ya. Gue bisa bilang ini velg juga jarang banget, bisa dilihat tuh, logonya aja udah hilang. Ya sama aja lah ya. Ini ukuran 120 depan. Joknya papras kan, gue seperti bilang tadi, hampir kayak papan skateboard. Untuk di bagian sini dia ya nggak ada yang begitu detail lah ya, yang penting rapi, bersih, enak dilihat. Selaan chrome. Dan ini di custom sama dia pakai PSI. Selangkar dan PSI di custom. Paha rem sendiri dia di sini pakai gawa yang lurus. Ini juga jarang.
barang-barang ya, intinya barang-barang old lah. Cuma pemain lama sih yang tahu barang ini. Untuk ban belakang ya masih worth it lah karena lumayan gede. Ini IRC It Midas. Buat yang belum tahu, IRC It Midas itu ban yang biasa dipakai kontes-kontes lah ya. Lihat tuh ada logonya It Midas. Tuh, It Midas. Dan ini tuh ukuran 1760/80. Ya ini masih worth it lah kalau untuk ukuran segini. Dan velg belakang sendiri ini dia pakai Takasago sama, cuman ukurannya 17x140. Beda sama yang depan, dia itu 120, kecil. Dia kecil dipakein ban kecil gitu. Dan di sini untuk tutup knalpot, dia tambahin knalpot sendiri pakai yang rainbow. Dan ini jarang di Indonesia. Selang oli dia pakai Morin. Di sini tutup kipasnya dia karbon ya. Karbonnya bukan Kevlar, karbon WTP bisa dibilang. Untuk leheran dia sendiri dia slip on. Dia pakai yang warna blue. Cuman ada kayak bentuk cacingnya gitu, bisa dilihat. Tuh. Untuk step sendiri dia pakai Aprilia. Dan ini shocknya sih, gue mikir tadi kenapa shock depan mati tapi masih enak dibawa jalan ya, karena ini sih mungkin. Ini dia shocknya pakai ISS. ISS apa ini gue kurang tahu. Sepertinya GOG ukuran 310 atau 330, gue kurang tahu. Tapi nyaman banget sih emang ISS dari dulu. Ada harga, ada kualitas dia ISS. Dan gue bilang tadi baut itu hampir full Pro Bolt bisa dibilang, tapi stainless. Gue nggak tahu dia ini dapat barang dari mana. Mungkin aftermarket dia beli atau dia nge-chrome sendiri. Gue nggak tahu. Tromol ori coak, dan di sini dia armnya dicowak gitu. Nggak takut apa namanya? Nggak takut patah atau apa, dia nggak tahu. Nggak takut patah mungkin. Stabilizer itu merek Scott. Dan ya mungkin segitu dulu. Dan kita jalan lagi. Kita jalan lagi. Ini starternya agak susah nih. Sama motornya Joko Oyip hampir sama. Susah banget starternya. Kita coba. Ya kan susah kan. Susah banget. Kita coba lagi. Alhamdulillah nyala. Tadi soalnya sempat susah, kayak motor Joko Oyip, maunya sama ownernya nyalanya, nggak mau sama gua. Dan ya jalan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ya gimana menurut kalian? Simple kah? Atau menurut kalian biasa aja gitu? Menurut kalian biasa aja ya kan? Karena kalian tahu sendiri juga kan bandanya nggak ada yang wah gitu. Kalau untuk anak-anak zaman sekarang bandanya itu bisa dilihat biasa lah. Tapi kalau untuk orang-orang pemain lama, orang-orang awam itu ini wah, variasinya itu wah banget gitu, karena variasi old semua dan rata-rata original Thailand, bukan Thailandan ya kan. Bahkan ada juga part Thailandan gitu. Ini ori Thailand semua. Ya, jadi mungkin sekian dulu video dari gua. Terima kasih atas 240 subscribernya. Dan jangan lupa like, share, comment, and subscribe seperti biasa. Jangan lupa follow Instagram gua, Rizmotovlog, karena bakalan ada giveaway dadakan. Dan sekali lagi jangan lupa subscribe. Enjoy this video, stay safe di jalan, and I'll see you in the next video. Bye bye.